Petaka bagi Mahesa. Para santri Padepokan Linggabuana sedang berlatih silat, sungguh bersemangat. Kisah petaka bagi Mahesa dari narasi artis ini berawal dari Kamasutra yang mengalami luka dalam. Merasa dirinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, maka Mahesa diangkatnya sebagai murid tunggal dan pewaris senjata sakti, pedang malaikat. Kendati Mahesa kini sakti mandraguna, dia mengalami nasib sial, ditampar oleh dua tokoh sakti yang sangat dihormati tanpa alasan yang pasti. Ini merupakan petaka bagi Mahesa. Dalam konten kompilasi Mak Lampir episode ke-12 yang terdiri 4 seri ini, dibuatkan gabungan dari kisah tersebut sehingga pemirsa bisa menikmati secara mudah dan berurutan. Selamat menyaksikan. Kamu tetap di sini. Aku akan memancing Basir keluar. Kenting Sari dan Dewi Sendok mengintai Mahesa dan Basir yang sedang berada di pusara Kamasutra. Permisi dulu, Guru. Nanti kalau ada waktu lagi, saya akan menengok lagi. Ya. Kang Basir? Kenting Sari? Lama sekali aku mencari Kang Basir. Ketemunya di sini. Sedang apa di sini? Belajar untuk bisa menjadi mahaguru di Padepokan. Oh ya? Iya. Siapa kamu? Aku bukan musuh kamu. Serahkan pedang malaikat itu kepadaku. Tidak bisa. Ini pedang dari warisan almarhum guruku. Betul Kamasutra sudah mati? Betul sayang. Buat apa aku bohong? Buat sini. Sari? Sekarang tamat riwayatmu Basir. Tiba-tiba Kenting Sari berubah beringas dan menyerang Basir. Sementara itu Dewi Sendok pun menyerang Mahesa. Pertarungan yang terjadi sungguh sangat seru. Kenting Sari nampak begitu ingin membunuh Basir. Mengetahui nyawanya sangat terancam, Basir pun meningkatkan serangannya. Basir kaget melihat akibat pukulan jarak jauhnya yang telak mengenai Kenting Sari. Gadis yang pernah dicintainya itu tumbang dan tewas seketika. Sari! Aku harus melapor pada guru. Beraninya si Basir dan anak sembara membunuh muridku Kenting Sari. Mak Lampir marah dan geram. Geram dong. Bagus, sekarang kau makin pintar saja. Kita mau kemana guru? Padepokan Linggabuana. Aku tahu kemana Mahesa pergi. Apa guru yakin Mahesa ada di Padepokan Linggabuana? Tempat Kamasutra yang kau ceritakan itu masih wilayah Padepokan Linggabuana. Jadi kemana lagi Mahesa pergi kalau bukan ke sana? Kiai Bantaran mendapat sasmita. Sebentar. Rupanya kita kedatangan tamu. Tapi kali ini dari bangsa siluman.
Lihat. Tampak Mak Lampir dan murid-muridnya. Selamat datang di perguruan Linggabuana. Dalam penglihatan dan getar naluriku mengatakan bahwa kalian dari bangsa siluman. Ada apa mengunjungi perguruan kami? Aku tidak bermusuhan dengan perguruan Linggabuana. Dan tidak akan bermusuhan untuk seterusnya. Karena itu, singkat saja. Serahkan Mahesa padaku. Mahesa? Ya, kau menculik Mahesa. Lalu kau menggunakan Nur Alif. Sehingga tidak bisa terlihat oleh bangsa kami. Kiai Ageng teringat saat dia menolong Mahesa yang jatuh dari atas tebing yang tinggi. Mau apa kau menanyakan Mahesa? Bukan urusanmu. Serahkan saja Mahesa. Semua persoalan selesai. Kalau begitu silakan pergi. Aku sibuk, tak ada waktu meladenimu. Sebelum serangan Mak Lampir datang, Kiai Ageng Bantaran telah bersiaga penuh menghadapi nenek sakti yang jahat itu. Mak Lampir berhenti tertawa. Ditatapnya Kiai Ageng yang sedang memutar-mutar tasbih langitnya yang mendatangkan hawa serangan yang menyakitkan. Menghadapi para kiai, murid-murid Mak Lampir satu persatu kabur. Kemudian semua kabur. Berhenti, Grandong. Kenapa berpisah dari rombongan? Tasbih langit. Hah? Kau tahu lawanku menggunakan tasbih langit? Kenapa tidak kau katakan bahwa Kiai Ageng Bantaran mempunyai senjata tasbih langit? Jangan kurang ajar pada Grandong. Maaf, Guru. Jadilah gadis pemikat pada orang lain, tapi tidak pada Grandong. Dia cucuku. Grandong, mau kemana? Linggabuana. Kau tidak akan kuat menahan tasbih langit. Tidak, aku tidak ingin kau bunuh diri. Aku hancurkan tasbih langit. Dengan cara apa? Tipu daya. Aku percaya padamu, Grandong. Mereka lalu berangkat. Tapi yang jelas kaburnya Mak Lampir merupakan tanda bahwa Allah masih berkenan melindungi kita. Bagaimana caranya? Menyamar. Aku mengerti. Jadikan dirimu seperti dirinya. Lakukan dan kumpul lagi di sini. Baik, Guru. Kau mau berubah menjadi siapa, cucuku? Grandong alih rupa menjadi Mahesa. Bagus, cucuku, bagus. Sekarang aku tahu. Aku harus menyamar sebagai siapa. Dan Mak Lampir menjadi pasir. Bagaimana, Grandong? Dewi Sendok dan murid-murid lainnya juga menyamar sebagai santri.
Juma, Nyai mencari siapa? Mencari Kang Juma. Mencari saya. Nama Kakang Juma bukan? Betul. Nyai siapa? Calon istri Kakang. Hah? Begitu mudah mereka menundukkan sasaran untuk alih rupa. Sudah selesai membacanya? Sudah, Kiai. Eyang? 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 Siapa? Esa, Eyang? Mahesa. Biar saya yang buka, Kiai. Masya Allah, Mahesa. Mahesa dan pasir palsu menemui Kiai Ageng Bantaran. Mahesa, aku ikut bela sungkawa atas meninggalnya gurumu. Terima kasih, Eyang. Kiai, duduklah. Oh iya, Eyang. Izinkan kami tinggal di sini beberapa hari untuk menenangkan hati yang terguncang, Eyang. Silakan, silakan. Tinggallah selama kau suka. Ayo, silakan. Silakan duduk. Sambutan ramah yang terasa hangat. Ada amanat apa sebelum gurumu meninggal? Pasir menyuruh Mahesa. Ada amanat dari guru yang harus saya sampaikan pada Eyang. Silakan. Guru menyuruh saya meminta wejangan Saripati Isim tasbih langit dari Eyang. Kiai Ageng tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak. Ya, harap maklum Kiai. Kami kesini hanya semata-mata menyampaikan amanat guru. Pasir palsu ini pintar. Dia meyakinkan seakan itu amanat dari gurunya. Baik, baik. Aku tidak keberatan. Tapi Saripati tasbih langit tidak bisa diwejangkan sembarangan. Aku akan memberikan wejangan di hari Anggara Kasih. Waktunya, Eyang? Tengah malam. Terima kasih, Eyang. Terima kasih banyak-banyak Kiai. Lebih banyak daripada bui lautan. Betul kan Kiai? Iya, betul. Kiai, tolong antarkan Mahesa dan Basir di pondokannya. Oh iya. Mari, Mahesa. Biar kau dan Basir bisa istirahat. Mereka lantas menuju ke kandok untuk para tamu. Di mana pedang malaikat yang telah diwariskan gurunya? Kenapa tidak dibawa? Tidak mungkin meninggalkan pedang itu sembarangan. Tapi kita bisa mungkin menghancurkan tasbihnya saja. Maka tasbih itu disimpan di tempat yang sangat rahasia. Kita harus bisa mengambilnya. Tasbih itu harus kita hancurkan. Pasir dan Mahesa palsu ini menyusun siasat. Sementara kita tidak tahu di mana tasbih itu disimpan. Halimunan. Ayo kita cari. Tunggu. Hati-hati dengan orang yang memiliki ilmu Nur Alif. Gunakan aji kabut pitu, sehingga apapun yang kita sentuh tidak akan menimbulkan suara yang mencurigakan. Ayo kita lakukan sekarang. Mereka lantas matak aji halimunan. Begitu, Kiai. Ada apa, Kiai? Kiai Ageng yang waskita dapat isyarat. Sepertinya ada tamu tak diundang mau datang. Jadi bagaimana, Kiai? Sebaiknya kita tunggu saja. Tapi lebih baik kita bersembunyi. Kenapa harus sembunyi, Kiai? Kiai ingin tahu tamu yang aku katakan tadi? Betul, ingin sekali. Karena itu kita lihat dari sini.
Tunggu. Ambil tikar itu. Untuk apa, Kiai? Supaya persembunyian kita lebih sempurna. Kedua kiai ini lalu bersembunyi di balik tikar. Benar saja, ada makhluk mengendap-endap masuk ke ruangan itu dan mencari sesuatu. Kiai Bantaran mengambil sesuatu. Setelah membaca rapalan, lantas menaburkan ke arah sosok misterius itu. Dan terlihat jelas sosok Basir yang kemudian lari. Basir! Pasti pencuri itu. Dan ternyata tasbih langitnya yang hilang. Kiai, hilang lagi, Kiai. Basir? Iya, rupanya ilmunya sudah pada tingkat sempurna. Tasbihku hilang. Tasbih yang mana? Tasbih langit. Masya Allah, tasbih itu bisa hilang. Apa Basir juga yang mengambilnya? Mungkin hanya dia yang berani memasuki rumah Ki Ageng. Mahesa. Mereka memasuki kandok tempat Basir dan Mahesa. Kosong. Apa Mahesa ikut terlibat? Menurut pendapat saya, Mahesa lah yang mengambil tasbih langit milik Kiai. Dari mana Kiai tahu hal itu? Waktu Basir kita pergoki, dia tidak membawa apa-apa. Berarti bukan dia pencurinya. Rupanya Mahesa berpikir, dengan memiliki dua senjata sakti, pedang malaikat dan tasbih langit, dia bisa malang melintang menguasai pendekar-pendekar sakti. Kalau begitu Mahesa termasuk orang yang berbahaya, Kiai. Mereka menyangka Mahesa lah pencurinya. Dia tidak pantas mewarisi pedang malaikat. Kita cari Mahesa, rebut pedang malaikat dan tasbih langit, sebelum dia menjadi orang yang sangat berbahaya di kalangan aliran putih. Mak Lampir melihat Pato penggalanya. Aliran putih akan saling bertempur. Memusuhi Mahesa, berarti kita harus berhadapan dengan sembara, Kiai. Iya, juga para kiai sepuh, seperti Kiai Jabat, Kiai Jamas, dan Kiai Basari. Kita hadapi mereka semuanya. Tapi kita akan jelaskan dulu duduk persoalannya secara baik-baik. Kalau mereka tidak mau percaya, apa boleh buat? Kesaktian para kiai sepuh itu sudah terlalu tinggi, Kiai. Sesakti apapun, kalau membela yang salah, akan dihinakan Allah. Kerandong menyerahkan kotak berisi tasbih langit. Senjata andalannya sudah berhasil kita kuasai, Guru. Kenapa kita tidak jadi menghancurkan Kiai Ageng Bantaran dengan pengikutnya? Kalau kita membunuh Kiai Ageng Bantaran dan semua pengikutnya, hanya Padepokan Linggabuana saja yang musnah.
Tapi kalau kita membiarkan Kiai Ageng Bantaran mengejar Mahesa, semua padepokan akan bertempur. Kiai bertempur dengan kiai, murid akan bertempur dengan murid. Siasat yang dahsyat. Mahesa dan Pasir turun gunung. Merasakan enaknya makanan. Dan aku merasa hidup ini tergantung sama lidah dan perutku saja. Oh ya? Betul. Kadang merasa hidupku ini tidak jauh beda sama kambing dan ayam. Tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh. Ternyata Jatmiko. Kambing, ayam. Jatmiko. Basir, apa kabar? Aduh, Apa kabar, Sir? baik. Kamu makin ganteng aja. Iya. Ya, kenalkan. Ini teman seperjuangan ayahmu. Namanya Jatmiko. Ini Mahesa, anaknya Sembara. Oh, Mahesa, anaknya Sembara. Sudah besar kamu. Walaupun paman jelek-jelek begini, tapi paman ini adalah pimpinan 4 serangkai. Yang pertama, aku sendiri, pamanmu ini, terus ayahmu, terus Jatmiko, terus kemudian Lindu Aji. Sekarang Mahesa mau kemana? Pulang, Paman. Kalau mau pulang, Paman ikut. Karena Paman ingin bertemu dengan ayahmu. Ya, Ayo, Paman. kan sudah kangen. Yuk. Iya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dihadang beberapa santri. Oh, kalian rupanya. Kelakuanmu benar-benar memalukan, Mahesa. Kami kecewa besar. Ada apa ini? Kamu mencuri tasbih langit. Tasbih apa? Tasbih langit pusaka milik guru kami. Ayah angkatmu sendiri, Kiai Ageng Bantaran. Kamu itu kalau ngomong jangan sembarangan. Mahesa tidak mencuri. Bukan menuduh, tapi kenyataan. Paman Basir sendiri ikut menjadi maling. Loh, kok maling? Pasir heran. Sir. Apa betul yang mereka tuduhkan itu? Tahu apa yang mereka minta? Hah? Sembelik kede kamu. Tahu dari mana? Paham juga tidak kok. Minggir. Kiai Ageng datang. Mahesa hendak mencium tangannya, tapi Mahesa ditampar. Eyang, ada apa ini, Eyang? Apa salah saya? Jangan memalukan orang tuamu. Memalukan bagaimana, Ki Ageng? Tolong jelaskan pada kami dulu, biar kami paham. Kurang ajar. Kamu tidak sadar telah memasuki kamarku mengambil pusaka tasbih langit. Hah? Masuk ke kamar Kiai Ageng? Ya bener aja, Kiai. Jangankan masuk menginjak tanah padepokan Linggabuna saja tidak. Mau mungkir kalian berdua? Ibaratnya Kalian tidak pura-pura ikut bertamu, makan nangka. kemudian Basir menggunakan aji Justru Hailumunan Mahesa supaya tidak kena terlihat. getahnya. Celaka. Mimpi apa kita semalam? Jangan banyak omong. Serahkan tasbih langit sekarang juga. Kiai, dengarkan kami dulu. Kami ini berdua baru turun gunung, belum sempat kemana-mana. Jalan saja baru sampai di sini, boro-boro nginjak tanah Linggabuna. Betul, Eyang. Kami belum sempat kemana-mana. Rencananya memang kami akan singgah di padepokan Linggabuna. Rupanya kalian tidak bisa diperlakukan baik-baik. Tangkap. Basir dan Mahesa tetap bersikukuh. Mereka baru turun gunung, tapi Kiai Ageng yang merasa benar memerintah untuk menangkapnya, dan pertempuran pun tidak bisa dielakkan lagi. Seekor ular sendok tampak di situ. Jatmiko yang berada bersama mereka mau ditangkap juga,
tapi dia melawan. Basir menjentikkan sebutir batu dan tepat mengenai sasaran. Santri itu pun langsung terkulai. Mahesa tertegun. Tentu serba salah jika Kiai Ageng menyerangnya. Tapi saat itu muncul Gandasuli. Siapa kau? Kiai Ageng tidak tahu malu. Kenapa mengganggu orang baik-baik? Kau pasti komplotannya. Komplotan pencuri. Kurang ajar. Kiai macam apa kau ini? Menuduh orang sembarangan. Dituduh sebagai komplotan. Gandasuli tidak terima dan lantas menyerang. Itu seolah sedang menyaksikan. Gede, mimpi apa kita semalam dituduh mencuri? Gandasuli, Jatmiko, kamu kemana saja selama ini? sebenarnya aku yang harus tanya sama kamu. Kemana saja kamu selama ini? Gandasuli, wah. Dia itu dari dulu ndak pernah tua ya. Segitu-gitu aja. Makin lama malah makin wah. Wah, bagaimana? Ya, ibarat kayak kelapa. Semakin tua semakin banyak santannya. Wah, ngomong apa kamu ini, Sir? Basir memuji gadis itu. Kenalkan Gandasuli. Itu Mahesa, anaknya Sembara. Oh ya? Iya. Bibi Gandasuli. Udah. Iya, Paman. Ular sendok merayap di halaman istana Mak Lampir. Ternyata alih rupa Dewi Sendok. Guru? Bagaimana? Kau berhasil mengetahui apa yang dilakukan Kiai Ageng Bantaran? Kiai Ageng Bantaran berhasil menemukan Mahesa, Guru. Bagus. Dewi Sendok menyampaikan laporan. Ketika ingin turun gunung, Lalu apa yang dilakukan Kiai Ageng Bantaran? Kiai Ageng Bantaran sangat marah, Guru. Dia meminta agar Mahesa mengembalikan tasbih langit yang dicurinya. Sudah tentu Mahesa menolaknya. Sebab bukan dia yang mencuri tasbih langit, tapi kita. Akhirnya bentrok, Guru. Mereka bertiga melawan Kiai Ageng Bantaran dan murid-muridnya. Bertiga? Bukankah hanya berdua? Basir dan Mahesa. Bertiga, Guru. Dengan Jatmiko. Jatmiko? Kenapa Jatmiko bisa bersama Mahesa? Saya juga tidak tahu, Guru. Tapi mungkin Jatmiko mendengar berita meninggalnya Kama Sutra. Dan ia ingin menengoknya ke Penanggungan. Dan sepulangnya, mereka bertemu Mahesa dan Basir yang kebetulan ingin turun gunung. Ya. Lalu? Kemudian menjadi berempat, Guru. Berempat? Iya. Dengan siapa lagi? Dengan Gandasuli, Guru. Gandasuli? Si pengkhianat itu sebelum dilenyapkan selalu akan jadi duri bagiku. Mak Lampir kesal. Orang-orang perguruan Linggabuana jadi berantakan, Guru. Kiai Ageng Bantaran dan murid-muridnya mengundurkan diri. Ya. Jatmiko dan Gandasuli membantu Mahesa. Tapi itu tidak apa. Yang penting tujuan kita mengadu domba sesama aliran putih
telah berhasil. Dan itu harus terus kita lakukan. Dia puas, siasat adu dombanya berhasil. Saya harus panggil apa? Gandasuli. Gandasuli. Panggil saja Bibi. Iya. Kalau enggak, boleh. Atau mungkin bisa jadi Makle. Kamu sih, terserah Mahesa mau panggil apa. Kamu jangan mengajar yang tidak benar. Begitu saja sewot. Memang dia itu pantasnya dipanggil Bibi. Gandasuli marah. Keterlaluan kamu, Sir. Gandasuli? Kamu sisir. Gandasuli, mau Ya kemana? biar saja. Kali ini Basir benar. Untuk seusia Gandasuli, memang pantas dipanggil Bibi. Apa kita tidak tunggu perempuan itu datang lagi? Alah, kamu itu juga semlekete kok. Biarkan saja dia pergi. Memangnya kita ada urusan sama Gandasuli. Basir tiba-tiba berhenti. Paman? Ada rezeki. Jangan, Paman. Jangan. Kenapa? Barangkali ada yang punya. Jangan diambil. Ya, kalau tidak, Biarkan saja yang punya yang menemukannya. mubazir, Maesa. Mubazir bagaimana? Loh, iya kalau ada yang mencarinya. Kalau dia merelakan, kan namanya mubazir, Maesa. Di saat Basir akan mengambil, bungkusan itu bergeser. Waduh, jangan-jangan makanan itu punya Memedi. Wah, masa bodoh ah. Mau punya Memedi kek, mau punya ketek wedok kek. Oh, aku yang menemukan, berarti aku yang punya. Bungkusan tiba-tiba terbang. Gede. Oh, dikira aku takut. Jelek-jelek begini juga muridnya Mahaguru Kamasutra. Basir lalu meloncat. Nakal kamu. Ternyata bungkusan itu ditarik seseorang. Dia ini anak paman. Bondan. Iya, Bondan Mangkubuwono. Perkenalkan, nama saya Mahesa. Minta apa dia ya? Loh, dia itu bukannya minta, tapi mau kenalan. Ya mau kenalan juga namanya minta. Loh, sebutkan namanya toh. Apa dia belum tahu? Ya sudah. Kalau sudah ya sudah. Kenapa harus menjelaskan yang dia sudah tahu? Aduh, semlekete. Jangan mundur-mundur kamu. Ayah itu sudah menjelaskan nama kamu, tapi dia itu pengen tahu dari mulutmu sendiri. Basir kali ini kena batunya. Apa bedanya dari mulut ayah dengan dari mulut saya? Ya, sama. Kalau sama ya sudah. Kenapa mesti ribut? Nah, ini salahnya. Dia dibuat kesal oleh anaknya. Salah apa? Kata kakek, menjadi ayah itu harus ramah. Biar bisa memberikan rahmat. Sok pinter kamu. Jangan begitu, Paman. Guru kan pernah mengajarkan kita untuk dengarkan nasihat baik dari manapun datangnya. Sabda Nabi, lihatlah apa yang dikatakan, dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, sudah, pulang. Mau kemana? Rumahku. Siapa namamu tadi? Mahesa. Iya, Mahesa. Mahesa Cenar. Namaku Bondan. Pakai nama Surahmat. Sebut. Loh, malah pergi. Bondan! Bondan justru lari disuruh menyebut nama panjangnya. Paman begitu sih. Begitu bagaimana? Ya, jangan dipaksa. Anak Paman kan sudah besar. Biarkan saja dia berpikir sendiri. Aduh, Mahesa. Yang tahu itu saya. Dia itu anaknya lain. Kalau kamu cerdas, kalau dia tidak. Kalau aku tidak ajar dengan keras, nanti tidak jadi orang. Kenapa kamu ketawa? Enggak. Jangan keras-keras, nanti bisa pecah. Basir tak mau disalahkan. Mak, ayah pulang. Mana? Sedang sini, Mak. Ayah mau buat teman.
Namanya Mahesa, Mak. Anak Sembara. Mak kenal? Iya, waktu dia lahir, Aku Mak pernah datang, datang membawa sayangku. jamu. Ayo kita sambut romomu. Sayangku. Kang Basir. Minten dan Bondan menyambut Basir. Aku juga sayangku. Saking rindunya aku sampai terkencing-kencing di jalan. Ah, masa? Betul, bahkan sampai tidur di jalan. Tidur di jalan? Mahesa tadi mana, Kang? Itu dia. Mahesa dan Bondan tampak akrab. Bondan cepat sekali akrab dengan Mahesa ya, Kang? Padahal baru pertama kali bertemu. Mudah-mudahan berjodoh sebagai kawan karib. Biar Bondan ketularan jadi orang hebat. Iya. Kakang ingin anak kita jadi apa? Ya seperti bapaknya atau jadi pendekar. Bondan, kamu suka olahraga? Suka. Kenapa? Tidak apa-apa. Nanti satu ketika aku akan mengenalkan olahraga yang menarik kepadamu. Sembara sedang berjalan. Tiba-tiba ada yang memanggil. Tunggu. Sembara tersenyum dan melambai melihat Kiai Ageng Bantaran. Ada yang ingin kubicarakan dengan kamu. Tentang apa, Kiai? Anakmu. Anak saya? Iya. Ada apa dengan anak saya? Dia menangkap hal ganjil. Jadi dia mengambil tasbih langit milik Kiai? Iya. Pulanglah, Kiai. Biar saya sendiri yang akan menangkap anak saya. Dan akan saya serahkan tasbih itu kepada Kiai. Sembara tampak sedih dan kecewa. Tidak. Kita cari sama-sama. Aku tidak hanya menginginkan pusakaku, tapi juga pedangnya. Pedang? Iya, pedang malaikat. Pedang malaikat berbahaya jika berada di tangan orang berhati hitam seperti Mahesa. Dia sungguh tak menduga Mahesa seperti itu. Sudah sejauh itukah kejahatan anak saya? Kau akan tahu sendiri nanti. Kalau perkataan Kiai terbukti kebenarannya, tanganku sendiri yang akan menghabisi riwayat anakku. Semoga jiwa satriamu masih membara dalam dadamu, Sembara. Begitu tegas janji pendekar sakti itu. Jika yang dikatakan Kiai Bantaran terbukti kebenarannya, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Bondan, sebenarnya kita mau kemana, Bondan? Tenang saja. Tenang melulu. Dari tadi kau bilang begitu. Sebenarnya mau kemana? Kamu ingin ketemu ibumu tidak? Hah? Ibu? Kalau gitu ayo cepat. Aku juga ingin ketemu ayahku. Mahesa dan Bondan lantas berlari. Kalian lihat pedang yang dibawa anak muda itu. Seperti pedang malaikat. Betul, aku juga berpikir begitu. Tidak salah lagi. Pasti anak muda itu murid Kamasutra. Ayo kejar. Apakah ketika orang itu pemburu pedang malaikat? Dan mereka menghentikan Mahesa dan Bondan. Siapa namamu, Cah Bagus? Bondan. Bukan kamu. Memang rupamu bagus. Kawanmu itu. Jangan dijawab, Mahesa. Bondan keceplosan. Namanya Mahesa. Pasti Mahesa Jenar. Aku mendengar Kamasutra mengangkat murid bernama Mahesa. Pasti kamu anaknya. Kau murid Kamasutra? Jangan dijawab bahwa kau murid Kamasutra. Bondan kelepasan lagi. Mau apa kamu, Bon? Membela harga diriku. Serahkan pedangmu itu, Cah Bagus. Tidak. Ayo serahkan. Tidak. Jangan bandel. Serahkan sebelum kami rebut dengan paksa. Tidak. Aku akan mempertahankan pedang ini. Kalau begitu, aku terpaksa membunuhmu. Aku akan membela sampai mati. Kurang ajar. Hei. Benar saja, mereka meminta pedang malaikat. Mahesa menolak, bahkan akan mempertahankan hingga mati. Dan pertarungan terjadi. Maaf, aku tidak suka dipaksa seperti ini. Aku akan mempertahankan hakku.
anak ini kepala batu seperti gurunya. Bondan rupanya sama dengan bapaknya, suka bersembunyi. Aku hanya mematuhi pesan mendiang guruku, supaya aku selalu mempertahankan hati. Jadi terpaksa aku harus melawan. Bagus. Kecepatan gerakku cukup memadai untuk membalas seranganku. Terimalah ini. Mahesa, gunakan jurus awan menggetarkan angin hujan. Ketika sedang bertempur, terngiang bisikan di telinga Mahesa. Dia lantas mengeterapkan ajian itu. Dan akibatnya, tiba-tiba ada kekuatan hebat yang menyedot tenaga dalam lawan. Ketika kawannya membantu dan memukul Mahesa, tangannya lekat menempel dan tenaga dalamnya pun terhisap. Melihat dua anak buahnya lekat pada Mahesa, dia lalu mengeterapkan pukulan jarak jauh dan menghantamkan untuk memisahkannya. Mahesa tampak kewalahan membendung tenaga dalam yang bergolak. Pak, bukannya saya tidak sopan terhadap bapak-bapak. Ini bukan kemauan saya. Tiba-tiba tenaga dalam bapak masuk ke dalam tubuh saya. Dan... Dia lantas menghantamkan ke sekelilingnya hingga timbul ledakan dahsyat. Tenaganya masuk ke dalam tubuh saya tiba-tiba mendesak untuk disalurkan. Sungguh, saya bukan ingin memamerkan apapun. Mahesa bersikap rendah hati dan meninggalkan mereka. Seperti suara Bondan. Mbok, coba lihat siapa. Baik, Nyai. Farida sedang makan, mendengar suara Bondan. Yang ini Mahesa. Mahesa? Dia bergegas menemui Mahesa. Ibu? Mahesa! Pertemuan hangat ibu dan anaknya. Ibu kangen sekali kepadamu. Ayo. Oh ya, mana ayah, Bu? Pergi ke padepokanmu. Apa tidak berselisih jalan? Sudah berapa lama? 1 bulan lebih. 1 bulan? Bagaimana, Mahesa? Seharusnya ketemu, tapi... Kalau tidak ketemu, berarti ada apa-apa di jalan. Aduh, ibu jadi khawatir, nak. Jangan khawatir, Bu. Biarlah saya susul dan saya ajak pulang. Jangan. Ibu bisa menyuruh orang lain untuk mencari ayahmu. Kamu tak usah pergi kemana-mana. Ibu! Sawung? Ayo. Tahu siapa dia? Ini kakakmu. Kakak? Ibu? Ini Sawung Dahana? Iya, Sawung Dahana, adikmu. Ini Sawung Dahana adikku? Sawung, ibu kan sering cerita kepadamu. Kak Mahesa sedang berguru di padepokan. Nah, inilah kakakmu. Kak Mahesa? Sawung. Bondan? Yang penting makan. Tampak 2 orang sedang berunding. Jangan sampai bergebrak dengan mereka. Ketika malam tiba, Mahesa, Sawung Dahana dan Bondan sudah tidur. Farida menyelimuti mereka.
lalu memadamkan pelita. Di saat itulah tampak berkelebat dua orang yang siang tadi berunding. Kemudian mengendap-endap dan mengamati keadaan rumah sembara. Di saat merasa aman, keduanya lalu melompat ke atap rumah. Mahesa yang berpendengaran tajam menangkap tapak langkah yang mencurigakan. Dia lalu bangun. Jangan bangun, Dedi. Dan memberitahu Sawung untuk tetap tenang. Lalu ia keluar. Mahesa mendekati mereka dan menegur. Hai, sedang apa kalian? Kau yang bernama Mahesa? Ya, kalian siapa? Pemilik pedang malaikat. Jangan mengaku-ngaku. Ayo katakan, siapa kalian? Kamilah pemilik pedang malaikat yang sebenarnya. Bukan kamu. Serahkan pedang malaikat. Cepat. Ambil sendiri kalau bisa. Kurang ajar, cari mampus. Mahesa menghadapi keroyokan dua orang yang ternyata juga pemburu pedang malaikat. Mahesa menjauh agar tidak membuat gaduh sehingga membangunkan seisi rumah. Mau lari kemana, bocah? Kau tidak akan lolos dari kami. Cari tempat yang enak buat berkelahi, biar tidak ada yang ganggu. Tentu saja Mahesa tidak akan melarikan diri. Justru dia mengajak dua orang itu menuju tempat yang leluasa untuk bertarung. Anak muda ganteng ini dengan tenangnya menghadapi keroyokan mereka yang mengaku pemilik pedang malaikat. Kurang ajar. Serahkan saja pedang itu, Cak Bagus. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Cepat serahkan sebelum kau kubunuh. Hebat sekali. Kalau begitu, ambil pedang ini. Mahesa justru menawarkan agar orang itu mengambil pedang malaikat dari tangannya. Tanpa pikir panjang, dia menangkap gagang pedang dan hendak menariknya. Dia tidak berhasil menarik pedang malaikat, tapi justru tenaga dalamnya tersedot oleh Mahesa.
Mahesa yang mendapat limpahan tenaga dalam berusaha untuk menguasainya. Lalu segera dia menyalurkannya dengan hantaman ke satu arah. Di tempat lain, Mak Lampir sedang memperhatikan Mahesa melalui paso benggala saktinya. Bagus, Mahesa. Bagus. Kau harus menjadi pengikutku untuk menemani Grandong melawan orang-orang aliran putih. Kau akan menjadi kaki tanganku. Itulah rencana Mak Lampir. Dengarkan semuanya. Iya, Guru. Siapa di antara kalian yang bisa menarik Mahesa untuk menjadi pengikutku, akan kuberi hadiah yang besar. Hadiahnya apa, Guru? Pokoknya aku akan menurunkan ilmu untuk kalian. Ajian Satokanda Dasa Wacana. Ajian apa itu, Guru? Apa daya kesaktiannya, Guru? Faham 10 bahasa binatang. Dengan memahami 10 bahasa binatang, kalian bisa menyuruh binatang, manusia, dan jin. Dan hebatnya, ajian Satokanda Dasa Wacana yang dijanjikan Mak Siapa Lampir. yang berhasil memikat Mahesa untuk menjadi pengikutku, dia hadiah istimewa itu. Mengaku tidak, Sir. Mengaku tidak. Kalau tidak, kubunuh kau. Pasir jadi pesakitan. Aku tidak pernah bohong, Sembara. Sejak Guru meninggal, aku dan Mahesa tidak pernah ke sana, ke Linggabuana. Bohong kamu. Siapa datang ke rumahku dan lari waktu mau kutangkap? Mana aku tahu. Kamu dan Mahesa yang mengambil pusaka tasbih langit milik Kiai Ageng. Mengakulah, Sir. Bunuhlah aku, Sembara. Bunuh aku. Kalau kamu tidak percaya padaku lagi, jelek-jelek begini aku masih tahu dosa, Sembara. Dan Sembara, apa salah suamiku? Salah besar, Minten. Pusaka Kiai Ageng hilang, dan Kiai tahu siapa yang menjarah kamarnya. Bohong. Bohong. Kiai pendusta besar. Sekali lagi kau menuduh Kiai Ageng pendusta besar. Aku pelintir leher kau. Lalu aku harus ngomong apa? Aku bilang, aku dan Mahesa tidak pernah ke sana, kamu tidak percaya. Pasir bersikeras. Saksinya banyak, Sir. Kalau kau dan Mahesa pergi ke Padepokan Linggabuana. Kamu seperti orang bodoh saja, Sembara. Kamu tidak ingat pengalaman kita. Kita hampir membunuh orang-orang karena fitnah. Mereka tidak berdosa, Sembara. Karena ada yang menyamar sebagai kamu. Pasir mengingatkan Sembara. Ada apa, Sembara? Apa tidak mungkin ada orang sakti yang menyamar sebagai Basir dan Mahesa? Mustahil. Aku tidak percaya. Kamu jangan percaya omongan Basir. Dia hanya ingin mensesatkan pikiranmu saja. Di mana anakku sekarang? Di rumahmu. Kita ke rumahmu, Sembara. Kita tangkap Mahesa. Rebut pedangnya. Dia tidak pantas memiliki pedang malaikat. Bisa membahayakan orang banyak. Bagaimana dengan Basir? Bawa. Basir harus menerima hukuman yang setimpal. Kiai Pantaran tetap pada pendiriannya. Suamimu aku bawa. Kalau dia terbukti tidak bersalah, Basir akan pulang dengan selamat. Aizen. Minten sangat bersedih. Panglima Kumbang muncul agar terlihat oleh Sembara. Ya, saya permisi sebentar. Kemana? Menemui sahabat lama saya. Permisi. Panglima Kumbang. Ya, ada apa, Pangeran? Ada masalah. Masalah? Tentang Basir? Iya. Basir dan Mahesa dituduh mencuri tasbih langit milik Kiai Ageng Bantaran. Betul. Betul, Panglima. Apakah saya pernah berbohong kepada Pangeran? Mahesa sekarang sedang dirasuki iblis. Panglima Kumbang meyakinkan. Pangeran harus tega membunuh putra Pangeran sendiri. Sembara berpikir keras. Dia akan menjadi perusak di atas permukaan bumi ini. Karena dia memiliki ilmu iblis dari Kamasutra penganut aliran hitam, adik seperguruan Mak Lampir.
Kamasutra adik seperguruan Malampir. Apakah saya pernah berbohong pada pangeran? Itu terserah pangeran sendiri. Saya sekedar menasehati. Dan keputusan terakhir berada di tangan pangeran sendiri. Terima kasih atas nasihat Panglima. Nasihat Panglima Kumbang yang sangat berbahaya bagi Mahesa. Mari, Kiai. Mereka lantas melanjutkan perjalanan ke rumah Sembara. Sementara itu, Panglima Kumbang ternyata alih rupa dari nenek jahat ini. Menuduh itu fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kandasuli membuntuti. Jangan mentang-mentang kuat. Jangan mentang-mentang banyak. Yang kuat itu ada yang lebih kuat lagi. Dan yang banyak itu bisa dikalahkan oleh yang sedikit. Sok. Ngomong apa kamu, Sir? Huh? Sok. Siapa yang sok? Kami? Ya Kiai merasa sok tidak. Tidak? Ya sudah. Wong saya juga tidak bilang apa-apa kok. Kiai sendiri kan yang ngaku. Loh. Sudah, Sir. Ayo jalan. Ayo. Sudah, jalan. Sudah. Mau kemana mereka? Aku harus tahu tempat dan maksud perjalanan mereka. Dua murid Mak Lampir juga membuntuti. Lihat itu. Kandasuli. Lebih baik pulang dulu, lapor pada Mak Lampir. Ayo. Mak Lampir sedang melatih muridnya. Berhenti, cukup. Mereka datang melapor tentang hasil pengintaian yang dilakukan. Bagaimana hasil pengintaian kalian? Keinginan guru berhasil. Apa aja yang berhasil? Keluarga Sembara akan berantakan. Akan? Berarti belum? Pasti, Guru. Sebab Sembara bermaksud menghukum Mahesa. Bahkan kemungkinan besar Sembara akan membunuh anaknya itu. Bagus. Masalahnya apa? Mahesa dituduh mencuri tasbih langit. Siasatku hebat, bukan? Betul, Guru. Penyamaran Guru dan Grandong berhasil membuat orang-orang dari Lingga Buana bentrok dengan keluarga Sembara, Guru. Mak Lampir puas dan senang. Ternyata Kiai Ageng Bantaran itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa membedakan mana Mahesa yang asli dan mana Mahesa yang palsu. Begitu juga dengan Sembara, Guru. Hah? Ternyata hanya mendengar pengaduan dari Kiai Ageng Bantaran, dia langsung marah semarah-marahnya. Bahkan sahabatnya sendiri Basir dihajar habis-habisan, Guru. Gila. Tega benar dia. Sembara seperti orang tidak punya jantung. Masa sahabatnya sendiri dia sakiti? Betul, Guru. Sembara seperti orang kesurupan, Guru. Jangankan terhadap Basir, terhadap anaknya sendiri, dia berjanji kepada Kiai Ageng Bantaran akan menghukum Mahesa. Bagaimana dengan Farida? Kami belum tahu, Guru, sebab mereka belum sampai di rumah Sembara. Masih dalam perjalanan. Sekarang aku berhasil. Tercapailah cita-citaku. Anak membunuh bapaknya. Bapak membunuh anaknya. Hancurlah Sembara. Hancurlah Farida.
Hancurlah seluruh keturunan Kiai Ageng Prayogo. Sekarang, apa yang harus kami lakukan lagi, Guru? Awasi terus mereka. Laporkan padaku setiap perkembangan yang terjadi. Baik, Guru. Ayo. Mereka berangkat. Kanda Suli masih membuntuti rombongan Sembara. Berhenti. Ada apa, Kiai? Kiai merasakan sesuatu? Tidak. Kenapa? Andika merasakan sesuatu? Ya. Sepertinya ada yang membuntuti kita. Sembara membenarkan ada yang membuntuti mereka. Jangan berbuat sesuatu yang mencurigakan. Ada apa, Sembara? Shh. Sir. Kiai, tidak boleh berisik. Ada sesuatu yang mencurigakan. Shh. Kamu tahu? Murid siapa dulu? Apa yang kamu tahu? Tahu apa? Kok nanya sama saya? Sebenarnya kamu tahu tidak? Ya tidak. Dari mana kamu tahu ada yang mencurigakan? Tadi Sembara bilang. Ah, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Hah. Kalau tidak tahu, jangan pura-pura tahu. Kenapa tertawa? Tidak sangka ya. Tidak sangka apa? Pasir usil. Telinga Kiai buntu. Jangan kurang ajar kamu, Sir. Sir, jangan keterlaluan. Nanti kau bisa kualat. Orang ngomong benar dibilang kualat. Kan aku sudah bilang kalau aku tidak tahu. Sononya aja yang bilang kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Berarti kan... Sudah. Seorang perempuan sedang berdiri di balik pohon. Mak Lampir, melihat potongan tubuh dan rambutnya sepertinya bukan. Tapi pakaian... Kiai Bantaran mendatanginya, sedang yang lain melanjutkan perjalanan. Ayo. Dewi Sendok mengintai. Apa maksudmu mengintip kami? Aku bertanya kepadamu, siapa kamu sebenarnya? Minggir. Apa susahnya menjawab pertanyaanku? Minggir. Perempuan itu tak menjawab. Jawab dulu pertanyaan. Ketika dia mengusap telapak tangannya, keluar warna kemerahan. Dewi Racun? Kiai Bantaran mengenalinya. Jangan mencari perkara, Guru Tua. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Jawab dulu pertanyaanku, sebelum aku memaksa dengan kasar. Coba paksa aku kalau bisa. Jangan dikira aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Jangan menebak-nebak. Kamu pasti berkomplot dengan Maisa dan Basir. Kamu mau melepaskan kawanmu yang sekarang kami tawan. Kalau aku mau, aku bisa melepaskan Basir. Sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Sekarang makin jelas siapa kamu sebenarnya. Menyerahlah. Aku terpaksa menangkapmu. Tangkaplah. Kenapa tidak? Pertarungan Kiai Ageng Bantaran melawan Dewi Racun tidak bisa dielakkan lagi.
Dalam posisi yang tepat, tanpa diduga, perempuan ini menebarkan senjata beracunnya ke mata Kiai sepuh itu. Pandangannya kabur dan terasa sakit sekali. Dewi Racun. Betul, Guru. Bahkan bentrok dengan Kiai Ageng Bantaran. Mak Lampir mendengar Berarti dia laporan. membatalkan tapanya. Membatalkan tapa? Iya. Sudah 3 tahun dia bertapa untuk menciptakan ilmu Jayapati agar bisa mengalahkan Kamasutra dan merebut pedang malaikat. Sekarang dia keluar dari sarangnya. Berarti dia sudah tahu bahwa Kamasutra sudah mati. Tahu dari mana dia Kamasutra telah meninggal? Para siluman dan dedemit banyak yang menjadi murid Dewi Racun. Dari mereka lah dia tahu kalau Kamasutra sudah mati. Kalau begitu, semakin berat saja, Guru. Sebab semakin banyak saingan kita yang mengincar pedang malaikat. Pedang malaikat tidak terlalu penting bagiku, tapi Mahesa yang menjadi incaran utamaku. Karena dia keturunan terakhir dari Kiai Ageng Prayogo. Dendam Mak Lampir kepada Kiai Ageng Prayogo tidak pernah padam. Membunuh kedua orang tuanya. Jadi, kita biarkan saja Dewi Racun selama dia mengincar pedang malaikat dan bukan Mahesa. Ya, selama dia tidak mengusik Mahesa, kita biarkan saja dia dulu. Tapi kalau dia berani mengusik Mahesa, aku yang akan bertindak. Kiai Bantaran yang matanya buram dan sakit memanggil Sembara. Weleh. Ada apa, Sir? Tuh, lihat. Nah, baru sekarang dia merasa malu. Oh, seharusnya tidak usah begitu. Orang saya sudah memaafkan dari tadi kok. Tolong Sembara. Kiai kenapa? Kena serbuk Dewi Racun. Dewi Racun? Betul. Sebagai pendekar utama, tentu Andika menguasai ilmu tabib yang bisa mengobati orang sakit. Tenang. Kalau cuma begitu saja, saya bisa dan tahu obatnya. Apa? Air. Kurang ajar. Loh, betul Kiai. Air sendiri diminum kalau pagi hari itu bisa mengobati dan obat yang paling mujarab. Begitu Kiai. Kamu minum sendiri. Oh, begitu. Sudah, Sir. Sembara memeriksa mata Kiai Bantaran. Racun jahat. Apakah pandangan Kiai mulai mengabur? Iya, betul. Seperti ada kabut dan sakitnya bukan main. Mari Kiai, rumahku sudah dekat. Iya. Tampak Sawung sedang dilatih silat oleh Mahesa. Sembara dan rombongan memasuki rekol rumahnya. Ayah datang. Ayah? Kebunuh. Wajah Farida terlihat cemas dan tegang. Kanda, ada apa ini? Tenang, Dinda. Ada sedikit masalah yang harus diselesaikan. Menyangkut anak kita. Masalah apa? Masalah penting. Menyangkut harga diri. Tapi apa yang diperbuat anak kita? Dinda tenang dulu. Nanti Dinda akan tahu. Sawung. Ya, Ayah. Minggir. Tapi Ayah. Minggir. Sembara menyuruh Sawung menyingkir. Maesa. Iya, Ayah. Jawab pertanyaan ayah dengan jujur. Iya, Ayah. Apa benar kamu pernah masuk ke rumah gurumu, Kiai Ageng Bantaran? Benar, Ayah. Tiba-tiba Sembara menampar Mahesa.
Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.